Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Berjumpa kembali dalam Doa Pagi Online. Sudah lunas. Hidupku telah ditebus dengan darah-Mu yang kudus, pengorbanan yang tiada ternilai. Lunas telah Kau selesaikan, Kau genapi semuanya. Ku diangkat jadi anak-Mu, menyembah-Mu. Ku angkat tanganku, bersyukur padamu. Ku ada hari ini bukan karena ku bisa, tiada penyesalan, tiada kebanggaan. Biar ku semakin berkurang dan Kau semakin bertambah. Lunas telah Kau selesaikan, Kau genapi semuanya. Ku diangkat jadi anak-Mu, menyembah-Mu. Ku angkat tanganku, bersyukur
ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Tiba waktunya untuk kami merenungkan firman-Mu. Firman-Mu adalah suluh dan terang bagi jalan kami. Berfirman Tuhan, terangi jalan kami, tuntun langkah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita lanjutkan renungan firman pagi hari ini, Obaja pasal 1, ayat 1 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Penglihatan Obaja. Beginilah firman Tuhan Allah tentang Edom. Suatu kabar telah kami dengar dari Tuhan. Seorang utusan telah disuruh ke tengah bangsa-bangsa. Bangunlah, marilah kita bangkit memeranginya. Sesungguhnya aku membuat engkau kecil di antara bangsa-bangsa. Engkau dihinakan sangat. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Sekalipun engkau terbang tinggi seperti burung Raja Wali, bahkan sekalipun sarangmu ditempatkan di antara bintang-bintang, dari sana pun aku akan menurunkan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Jika malam-malam pencuri atau perampok datang kepadamu, betapa engkau dibinasakannya. Bukankah mereka akan mencuri seberapa yang diperlukannya? Jika pemetik buah anggur datang padamu, bukankah mereka akan meninggalkan sisa-sisa pemetikannya? Betapa kaum Esau digeledah, betapa harta bendanya yang tersembunyi dicari-cari. Sampai ke tapal batas engkau diusir oleh semua teman sekutumu. Engkau diperdayakan, dikalahkan oleh sahabat-sahabatmu. Siapakah yang makan sehidangan dengan engkau, memasang jerat terhadap engkau? Tidak ada pengertian padanya. Bukankah pada waktu itu demikianlah firman Tuhan? Aku akan melenyapkan orang-orang bijaksana dari Edom dan pengertian dari pegunungan Esau. Juga para pahlawanmu, hai teman, akan tertegun, supaya semua orang di pegunungan Esau lenyap terbunuh. Karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celah akan meliputi engkau, dan engkau akan dilenyapkan untuk selama-lamanya. Pada waktu engkau berdiri di kejauhan, orang-orang luar mengangkut kekayaan Yerusalem, dan orang-orang asing memasuki pintu gerbangnya dan membuang undi atasnya. Engkau pun seperti salah seorang dari mereka itu. Janganlah memandang rendah saudaramu pada hari kemalangannya, dan janganlah bersuka cita atas keturunan Yehuda pada hari kebinasaannya, dan janganlah membual pada hari kesusahannya. Janganlah masuk ke pintu gerbang umatku pada hari sialnya. Bahkan janganlah memandang ringan malapetaka yang menimpanya pada hari sialnya, dan janganlah merenggut kekayaan pada hari sialnya. Janganlah berdiri di persimpangan untuk melenyapkan orang-orangnya yang luput, dan janganlah menyerahkan orang-orangnya yang terlepas pada hari kesusahan. Sebab telah dekat hari Tuhan menimpa segala bangsa. Seperti yang engkau lakukan, demikianlah akan dilakukan padamu. Perbuatanmu akan kembali menimpa kepalamu sendiri. Sesungguhnya, seperti kamu telah minum di atas gunungku yang kudus, segala bangsamu pun akan minum dengan tidak henti-hentinya. Bahkan mereka akan minum dengan lahap, dan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Sampai di sini pembacaan kita. Firman hari ini ditujukan kepada Edom, keturunan Esau. Ia dikenal sebagai bangsa yang bijaksana, kuat, tetapi kejam terhadap Israel. Mereka tinggal di wilayah yang subur. Kota mereka berada di ketinggian pegunungan yang dikelilingi bukit-bukit batu dan jurang terjal, menjadikannya sulit dijangkau musuh. Semua kelebihan itu menunjang keangkuhannya sampai Edom berkata, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi?
Tetapi firman Tuhan yang kita baca hari ini, Tuhan akan menurunkan Edom. Tuhan akan menjatuhkan Edom. Keangkuhan Edom dilukiskan oleh Nabi Obadja sebagai saudara yang menertawakan Yerusalem saat bangsa-bangsa asing menjajah dan melakukan kekerasan. Edom justru bersuka cita atas kesusahan umat Israel, menari-nari dan bersorak-sorak atas penderitaan umat Tuhan. Hal itu menambah kemalangan dan kesusahan atas keturunan Yakub umat Tuhan. Edom berdiri dalam keangkuhan seakan-akan dirinya yang tertinggi di seluruh dunia. Ketinggian hati Edom dan sikapnya yang kejam terhadap Israel sama dengan menantang Tuhan, sehingga Tuhan menunjukkan kehadiran dan kuasanya. Kata janganlah diserukan berulang kali sebagai perintah Allah karena hari Tuhan. Ya, ini hari penghakiman telah dekat. Pada hari itu, Edom tidak akan bisa mengagung-agungkan dirinya lagi. Perbuatan Edom akan kembali menimpa kepalanya sendiri. Allah tak tinggal diam ketika umatnya ditertawakan, diejek, direndahkan, diperlakukan tidak adil. Walaupun Allah mengizinkan umatnya dihukum karena ketidaktaatan mereka, tapi Allah tidak mengizinkan bangsa-bangsa lain, apalagi Edom yang sebenarnya masih saudara dari Israel, menutup mata terhadap umat Allah, bahkan mengejek dan merendahkan. Senang ketika umat Allah dalam penderitaan. Tuhan membalaskan karena Dia Allah yang berkuasa atas penghakiman dan penghukuman. Keangkuhan penting diwaspadai. Bukan bangsa Edom semata-mata yang pernah terjebak ke dalam keangkuhan hati. Setiap kita bisa terjebak di dalamnya. Menertawakan kesusahan orang lain, menganggap diri lebih unggul, meremehkan upaya orang lain, menyepelekan, atau bertepuk tangan saat orang lain berkesusahan, menderita. Nabi Obadja mengingatkan, janganlah demikian. Jangan kita sombong, jangan kita meremehkan orang lain, terlebih saudara-saudara iman, seiman kita. Yang kedua, sebaliknya, bisa jadi kita yang sedang direndahkan, disepelekan, ditertawakan karena ketidakmampuan dan ketidakberhasilan kita. Ingatlah, Tuhan tidak menutup mata. Ia akan mengularkan tangannya, menolong setiap orang yang tertindas. Tuhan itu adil, ditundukkannya siapa saja yang meninggikan diri dan sombong. Sebaliknya, diangkatnya siapa yang merendahkan diri di hadapannya. Biarlah kebenaran firman hari ini memberkati kita semua. Jangan sombong, jangan angkuh, jangan suka meremehkan orang lain. Sebaliknya, belajar rendah hati di hadapan Tuhan dan sesama. Maka Tuhan akan meninggikan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur oleh kasih dan anugerah-Mu, rahmat-Mu baru. Demikian firman Tuhan hari ini melalui kitab Nabi Obadja, kami diingatkan dua hal dalam kehidupan kami. Yang pertama, saat kami diberkati, kami tidak boleh menjadi sombong. Saat kami mencapai keberhasilan, kami tidak boleh meremehkan orang lain, menyepelekan orang lain, dan bersifat atau bersikap angkuh. Yang kedua, kami diajari ketika kami sedang ada di bawah dan mungkin diperlakukan tidak adil dan mungkin diperlakukan diremehkan, diejek, dihina, kami belajar merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kami belajar kebenaran firman Tuhan tentang pribadinya, bahwa Tuhan adalah Allah yang adil, yang tidak akan membiarkan umatnya direndahkan, diperlakukan tidak adil. Pada waktunya Tuhan akan mengangkat dan memuliakan kita seturut kehendak dan kasih karunia-Nya. Biarlah kebenaran firman ini mengajar kami semua
hidup dalam kerendahan hati, dan bersyukur atas segala keberhasilan yang Tuhan izinkan, dan kami pakai untuk saling menolong, saling mendukung, memuliakan Tuhan dan menjadi kesaksian. Tuhan memberkati setiap umat-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan. Berdoa untuk Mama Ibu Lindi, berdoa untuk Pak Yanto, suami Bu Sari, Tuhan jamah dan pulihkan, sembuhkan, beri kekuatan dan kesehatan pemulihan daripada Tuhan. Berdoa untuk Kosugi juga Tuhan berkati. Dan Bu Ingrid juga Tuhan berkati, beri kesehatan. Dan setiap umat Tuhan yang sedang bergumul, Tuhan bukakan jalan keluar. Berkati usaha setiap umat-Mu, berkati keluarga-keluarga dalam keharmonisan. Biar umat-Mu berkemenangan untuk memuliakan nama-Mu dan menjadi kesaksian. Tuhan memberkati kita semua. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Demikian Bapak Ibu jemaat Tuhan, doa pagi kita. Jangan lupa nanti sore jam 6 kita berkumpul untuk menara doa. Sampai jumpa nanti malam. Tuhan memberkati. Shalom.